3.103 orang berpakaian seragam loreng lengkap menyandang senjata laras panjang berbaris di lapangan terbang Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka bukanlah prajurit baret merah, Kopassus TNI Angkatan Darat yang tengah latihan, tapi anggota komponen cadangan yang diresmikan Presiden Joko Widodo. Penetapan komponen cadangan tahun anggaran 2021 dihadiri juga oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ketiga Kepala Staf Angkatan, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bersama Prabowo, Jokowi langsung memeriksa kesiapsiagaan Komkat di atas kendaraan taktis Indonesian Light Strike Vehicle (ILSV-J Forces buatan dalam negeri. Layaknya prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), mereka lengkap mengenakan seragam PDL loreng, sepatu Lars, helm tahan peluru, rompi tahan peluru, kacamata, tas ransel, pelindung lutut kaki dan siku tangan. Juga menyandang senjata api laras panjang tipe SS2V5A1 buatan PT Pindad. Karena statusnya serdadu cadangan, semua perlengkapan termasuk senjata api harus dikembalikan setelah latihan, kecuali seragam. Keberadaan Komkat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). Di dalam pasal 48, Komkat terdiri atas warga negara usia 18-48 tahun, sumber daya alam SDA, sumber daya buatan, dan sarana prasarana, Sapras Nasional. Dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan pengelolaan SDM dalam rangka menghadapi ancaman militer, non-militer dan hibrida. Namun, pasal 6 ayat 4 huruf B disebutkan, Komkat hanya dimobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan hibrida. Komkat merupakan pendukung komponen utama, yaitu TNI. Komkat ini aktif hanya ketika latihan dan saat mobilisasi oleh Presiden dan persetujuan DPR saja. Selama situasi keamanan normal, anggota Komkat beraktivitas seperti biasa sesuai profesi pekerjaan masing-masing ataupun kuliah dan dilarang mengenakan atribut kemiliteran. Perlu saya tegaskan, komponen cadangan tidak boleh digunakan untuk lain, kecuali kepentingan pertahanan. Komponen cadangan hanya untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara. Penetapan komponen cadangan ini akan semakin memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta kita, jelas Jokowi dalam aman kepada peserta Komkat. Indonesia memang baru mewujudkan keberadaan komponen cadangan sementara di negara tetangga sudah lebih dulu membentuk pasukan cadangan militernya. Di Malaysia, Komkatnya dinamai dengan Program Latihan Khidmat Negara PLKN, atau Malaysian National Service. Program ini pertama kali dibentuk sejak tahun 2001 di bawah kontrol Kementerian Pertahanan di Raja Malaysia. Program ini sifatnya wajib, tetapi sangat selektif dalam perekrutannya dan latihannya selama 6 bulan. Komponen cadangan di Filipina terdiri dari Auxiliary Reserve Unit yang direkrut dari kaum sipil yang bekerja di sektor publik dan Citizens Armed Forces Geographic Unit (KAFGUS) yang direkrut dari penduduk sipil biasa. KAFGUS ini dibagi dua menjadi non-aktif military reserve dan kelompok paramiliter. Di India, komando cadangan dipisahkan kekuatan militer utama untuk menghadapi perang di bawah otoritas Kementerian Pertahanan. Sedang, kekuatan cadangan atau paramiliter di bawah otoritas Kementerian Dalam Negeri. Di Timur Tengah, Israel memiliki Israel Defense Force (IDF) yang berdiri sejak tahun 1948. Akibat peperangan yang panjang dengan negara-negara tetangganya di kawasan Arab, Israel mengharuskan memiliki kekuatan cadangan militer yang tangguh. Karena jumlahnya penduduknya sedikit, Israel kadang merekrut bakal calon pasukan cadangan dari beberapa negara lainnya. IDF di bawah komando setingkat Panglima yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri. Nah, tentunya negara Paman Sam Amerika Serikat juga dikenal memiliki banyak pasukan cadangan seperti Garda Nasional AS, United States National Guard.